Shalom, selamat pagi Bapak Ibu terkasih. Di dalam kasih Tuhan Yesus, tiba saatnya kita akan memulai ibadah pada hari ini. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah dan memuji Tuhan. Sebelum memulai ibadah, mari kita masuk dalam doa. Ya Tuhan, kami jemaat-Mu berkumpul di sini saat ini untuk memulai ibadah kami pada hari ini. Kami mohon supaya Engkau memberikan penyertaan pada jalannya ibadah kami, serta biarkanlah Roh Kudus yang memimpin kami untuk beribadah sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang ibadah kami ini. Haleluya.
pada hari ini. Haleluya, amin. Jemaatan boleh menyapa kanan kiri, kita mau lebih lagi memuji nama Tuhan, besarkan nama Tuhan. Di hadapan
Mari kita mau akan menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita persiapkan lebih lagi hati pikiran pendengaran kita untuk menerima kebenaran Tuhan. Sehingga kebenaran Tuhan boleh mengubahkan hidup setiap kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Hidupku
Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita sembah Dia. Nyanyian mengatakan bahwa hidup kita adalah bukti kebesaran Tuhan, bahwa hidup kita mencerminkan Kristus yang hidup di dalam kehidupan kita. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Bukai hati kami, bersyukur lagi kami buat hari ini. Tuhan sudah menolong, membimbing, menyertai, memberkati kami. Dari hari yang boleh kami lewati adalah hari-hari di mana Tuhan bekerja dalam hidup kami. Biar firman Tuhan sebentar yang akan kami pelajari ini boleh membukai lagi lembaran-lembaran kehidupan kami. Menggenapi firman-Mu adalah tujuan hidup kami. Terima kasih buat semua pertolongan Tuhan selama ini. Berkat-Mu kiranya ada di dalam kehidupan kami, di dalam kebaktian ini. Tuhan, setiap kami yang hadir, Tuhan taruhkan berkat-Mu, Tuhan curahkan berkat-Mu dengan pimpinan Roh Kudus-Mu sendiri, dengan kekuatan dari Tuhan. Tuhan yang menggenapi setiap firman-Mu. Biarlah taburan benih firman-Mu ini Tuhan boleh bertumbuh, berbuah, dan di dalam hidup kami boleh mencerminkan Kristus yang hidup di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, memberkati semua pelayan sidang-Mu yang sudah melayani kami pagi ini, baik Singer WL dan semua yang sudah menyiapkan kebaktian pagi ini. Kami yakin pelayanan mereka berbuah berkat daripada-Mu. Terima kasih buat semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih buat pagi hari ini. Selamat pagi buat semuanya. Kita sudah liburan. Sebelumnya saya boleh menyampaikan minal aidin wal faizin-nya. Puji Tuhan, hari ini kita mau belajar tentang Allah yang berkenan kepada kekudusan.
Saudara-saudara, bacaan kita di dalam Mazmur 24 ayat 1 sampai yang ke-10. Tapi saya akan bacakan di dalam ayat 3 dan 4 saja. Ayat 3 dan 4 dari Mazmur 24 pasal 1 sampai ayat 1 sampai 10. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Ya, siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Saudara, ayat 4 ini sama dengan Matius 5 ayat 8. Matius 5 ayat 8 mengatakan demikian, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Ya, saya ulangi, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Saudara-saudara, pemazmur mengatakan, ya, siapa yang boleh ya melihat Allah kecuali orang yang kudus. Mengapa? Khotbah hari ini sebetulnya khotbah yang sangat dan sangat berat buat pribadi saya sendiri. Dan saya yakin buat setiap anak Tuhan, setiap kekristenan ya adalah berat. Sebab apa? Sebab kita menghidupi, kita mengerjakan kekristenan kita mengerjakan keselamatan kita harus dengan kekudusan. Dasar dari segala sesuatu kepada Tuhan adalah kekudusan. Jadi kalau kita tidak bisa mengikuti firman Tuhan, bagi saya itu berat sekali. Saudara-saudara, baiklah kita lihat. Kekudusan adalah sifat atau karakter Allah yang paling menonjol ya di dalam Alkitab. Saudara, kita tadi sudah menyanyikan kudus, kudus, kudus 3 kali. Hal ini terekspresi di dalam firman Tuhan di dalam Wahyu 4 ayat 8 ya. Di situ dikatakan demikian, kudus, kudus, kuduslah Tuhan yang maha kuasa. Dan ada catatan, tidak ada karakter Allah yang mendapatkan penekanan dalam pengulangan 3 kali. Kudus, kudus, kudus. Saudara boleh lihat di dalam seluruh Alkitab tidak ada, kecuali dalam Wahyu ini ya. Selain kata kudus. Jadi ini adalah suatu penekanan yang sangat kuat, sangat berat, bahwa orang yang melihat, yang mau datang kepada Tuhan harus dengan kudus. Kita ingat dalam perjanjian lama, di mana kalau ya mereka mau menghadap pada Tuhan, selalu dikatakan kuduskanlah dirimu, kuduskanlah dirimu, karena engkau akan menghadap Allah. Saudara-saudara, jadi ayat firman Tuhan di atas menekankan bahwa orang kuduslah yang akan melihat Allah. Jadi Allah hanya berkenan, ya, hanya berkenan kepada namanya kekudusan. Tanpa kekudusan tidak ada jalan lain datang kepada Tuhan. Walaupun kita ini adalah anak-anak Tuhan. Kita anak-anak Tuhan. Kita warga kerajaan surga. Tetapi mau melihat Tuhan, itu harus dibarengi dengan kekudusan. Sebab Tuhan harus memahami tuntutan dan tanggung jawab ini. Yosua 3 ayat 5 mengatakan demikian. Ya, berkatalah Yosua kepada bangsa itu. Ini waktu itu Musa sudah diganti Yosua. Yosua mendapat perintah dari firman Tuhan. Kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Ini kepada bangsa Israel. Saudara, jadi kuduskanlah dirimu. Besok Tuhan akan melakukan perbuatan ajaib. Ini dalam masa peperangan, ya. Mereka berperang dan hari ini mereka disuruh kudus, hidup kudus, supaya besok melihat bahwa Tuhan melakukan mukjizat, Tuhan melakukan keajaiban. Hidup saya kalau hari ini kudus, maka besok Tuhan akan bikin mukjizat. Ini prinsip yang harus kita pegang. Kekudusan itu adalah dasar, kekudusan itu adalah bekal, kekudusan itu adalah motor kehidupan orang Kristen. Ini dasar kekristenan, bahwa kekudusan, karena dengan kekudusan saya dapat menerima segalanya dari Tuhan. Karena kekudusan itu adalah 3 hal.
Kekudusan itu adalah doa, kekudusan itu adalah suatu senjata, kekudusan itu adalah kunci. Mengapa demikian? Kekudusan adalah doa, karena Tuhan itu akan menjawab setiap doa yang saya sampaikan. Mengapa? Karena saya kudus. Dikatakan bahwa kekudusan adalah senjata. Kenapa? Karena setan tidak akan bisa mengalahkan saya, sebab hidup saya kudus. Saudara-saudara, mengapa dikatakan bahwa kekudusan itu adalah kunci? Karena apa? Karena dengan kekudusan pintu surga itu terbuka buat saya, dan berkat Tuhan pasti akan tercurah. Jadi kekudusan itu adalah seperti doa, seperti senjata, dan seperti kunci. Apa? Karena Tuhan berkenan dalam kehidupan orang yang kudus. Di dalam Ibrani pasal 12 ayat 14 disatakan demikian. Berusahalah hidup berdamai dengan semua orang, ya. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Ini hal yang pertama. Lalu yang kedua adalah kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Allah. Di dalam Mazmur tadi dikatakan bahwa orang yang ingin melihat Allah harus dengan kekudusan. Ibrani juga demikian. Tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Allah. Saudara, hidup damai. Hal yang pertama, hidup damai. Hiduplah damai dengan semua orang. Kita harus hidup damai dengan semua orang, baik dengan mertua kita, dengan anak kita, mungkin dengan ipar kita, bahkan dengan orang teman kita yang mulutnya bocor. Kita harus bisa hidup damai dengan mereka. Ini firman Tuhan, hiduplah damai. Jangan sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen, kita suka bertengkar, suka menghakimi orang, kita suka berantem. Ya, Tuhan katakan hiduplah damai. Ini kita gampang mengucapkan, tetapi kita kadang dalam hidup ini sulit untuk menerapkan. Dan ini adalah suatu tantangan kehidupan. Ya. Hiduplah damai dengan semua. Kadang kita dengan mertua kita, wah mertua ini opo ngatur saya terlalu begini begitu. Saya tidak bisa hidup dengan mertua. Saya lepas saya dari sini. Atau hidup dengan anak dituturi tidak kena, lalu kita berkata, waduh kamu ini begini-begini, atau saya tidak urus lagi begini-begini. Akhirnya terjadi pertentangan dengan orang yang mulut bocor, wah ngoceh kemana-mana, bicara kemana-mana, hal yang baik nggak apa-apa, kalau hal yang buruk bagaimana kita? Tapi Tuhan inginkan kita hidup damai dengan mereka. Saudara-saudara, hal yang kedua adalah kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan lihat Tuhan saja tidak, apalagi diberkati. Tanpa kekudusan mau lihat Tuhan tidak bisa. Bagaimana kita mau diberkati? Ya, tidak seorang pun, bahkan pendeta, bahkan orang penting di dalam gereja, baik aku jadi WL, baik aku jadi singer, aku ini yang main musik di sini, aku menyumbang gereja dengan luar biasa. Ini loh dari saya, ini loh dari saya. Serang berbuat baik, tetapi mau melihat Allah tidak bisa, sebab hidupnya kalau enggak kudus tidak bisa. Makanya banyak orang, banyak pendeta kita lihat akhir-akhir ini banyak sekali hidupnya tidak kudus, gerejanya besar, tapi hidupnya tidak kudus, berbuat dosa, dan akhirnya jatuh. Begitu jatuh, nama Tuhan dipermalukan. Ya, baik dia orang penting dalam gereja, baik dia sudah pelayanan, baik sudah Kristen lama, baik dia sudah berbuat baik buat rumah Tuhan, dia baik ini, baik itu, melakukan ini, melakukan itu. Tetapi Tuhan menuntut dari hidup kita, yaitu satu, kekristenan dengan iman dan kekudusan. Kekristenan tidak dapat dipisahkan dengan kekudusan. Kekristenan tanpa kekudusan adalah sandiwara atau munafik. Ya, Akmal Akbar itu ada lagunya begini. Dunia ini panggung sandiwara. Ya, dunia ini panggung sandiwara. Mengapa? Sebab seperti ini lalu berubah lagi, berubah lagi. Tidak ada ketentuannya.
Jadi kalau orang hidupnya tidak benar di dalam rumah Tuhan, dia itu bersandiwara, dia memakai topeng, oh haleluya, oh puji Tuhan, di dalam rumah Tuhan. Saudara, saya mau ngomong begini ini berat loh. Sebab ini juga merupakan hantaman buat diri saya, supaya diri saya jangan jadi orang munafik, jangan bersandiwara, jangan membuat segala sesuatu kalau memang baik-baik. Jangan kita bikin trik-trik. Ya, sekarang musim orang bikin prank. Wah, di sini bikin prank ternyata palsu, ternyata bujukan. Kita ditipu mentah-mentah. Tuhan nggak suka itu. Memang Tuhan melihat hati kita, memang Tuhan melihat hidup kita. Tapi banyak orang melakukan itu. Wah, di gereja-gerejaan. Ya, ada peran pendeta-pendetaan, ada peran majelis-majelisan, ada peran jemaat-jemaatan. Tapi keluar gereja, mereka jadi momok, ya, mereka jadi preman-premanan. Kekudusan bukan sesuatu yang terjadi otomatis. Oh, hari ini saya percaya Tuhan, hari ini saya dibaptis. Oh, hari ini saya otomatis jadi kudus. Betul begitu? Enggak. Saudara, kalau hari ini saudara menang dari misalnya mau masuk Amerika, dapat lotre, green card, apa saudara langsung jadi orang Amerika? Apa saudara biasa makan steak tiap hari? Apa saudara tiap hari kalau minum pakai bir begitu? Bisa seperti itu? Atau saudara mungkin biasa minum dari keran? Kalau di luar negeri kan minum, oh langsung buka keran, saya minta air, langsung buka keran minum. Bisa seperti itu? Nggak bisa. Tapi secara hukum, saudara menang, saudara warga Amerika. Demikian juga, oh hari ini saya mengaku dengan Yesus sebagai juru selamat. Saya percaya di dalam hati, saya berkata dalam hati saya bahwa saya percaya. Tuhan selamatkan saudara, selamatkan. Tetapi apakah saudara sudah jadi warga dari kerajaan surga? Belum. Sebab apa? Ini ada perkembangan, ada proses. Kekudusan juga demikian. Kekristenan tanpa kekudusan dikatakan adalah sandiwara. Jadi harus ada ketulusan. Setelah kekudusan di situ dikatakan kejarlah, ya, kejarlah kekudusan. Ya, saya ulangi, kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Kekudusan, kejarlah. Sesuatu yang dikejar harus ada namanya dua hal, usaha dan target. Kalau saya sekolah, saya mau kejar sekian tahun selesai. Misalnya kayak kuliah, oh kalau bisa 3,5 tahun saya selesai. Itu target saya, 3,5 tahun. Maka saya harus berusaha, harus mengejar. Oh ya, saya mau sampai di sini jam 8 kurang seperempat. Aduh, ini jam 6:15 atau jam 6:30. Jadi waktu saya 1 jam. Makanya saya harus cepat jalan. Kalau saya jalan 50, 60 dalam tol, saya tidak akan sampai pada saat itu. Tetapi kalau saya jalan 120, 130, los lagi 120, 110, 190, lalu lanjut lagi, terus begitu. Maka saya tepat tiba di sini pada pukul jam 8 kurang seperempat. Jadi harus ada target dan harus ada usaha. Ya, usaha. Jadi kalau kita bilang, wah saya kudus lah, pokoknya ya bisa aja. Target ya, targetan lah. Kalau bisa tak jalani ya syukur, kalau enggak ya gak apa-apa. Apakah demikian? Ini tanggung jawab kita. Jadi kekudusan harus diusahakan, harus dikejar. Bagaimana kita bisa mencapai kekudusan kalau kita tidak punya usaha? Ayo segini aja. Kita harus usaha. Gimana? Kita baca firman Tuhan, bersekutu, ya, saling diskusi, saling mengisi, dan kita akan bertumbuh. Kerohanian kita bertumbuh. Mengapa? Karena Roh Kudus itu selalu memberitahu. Firman Tuhan yang kita baca tiap hari, kita baca, kita diskusikan, kita akan bertumbuh. Rohani kita bertumbuh. Dan targetnya adalah
kekudusan. Orang yang mencapai kekudusan, dia boleh menghampiri gunungnya Tuhan. Puji nama Tuhan. Kekudusan adalah suatu tanggung jawab. Artinya sebagai orang Kristen, saya ini yakin bahwa saya ini diberkati. Saya ini diangkat sebagai warga kerajaan surga. Saya ini terima janji yang Tuhan pasti akan genapi. Tetapi apakah saya bisa menggenapi janji atau target yang Tuhan tetapkan buat saya? Tuhan menginginkan, oh kejarlah. Saya tidak mau kejar. Jalanlah, saya tidak mau jalan. Majulah, saya tidak mau jalan. Ayo biar Roh Kudus yang mendorong diri saya. Saudara-saudara, firman Tuhan katakan apa? Roh itu penurut, tetapi tubuh ini lemah. Kadang kita berpikir, nanti aja, waktunya masih lama. Nanti atau kita ketiduran. Akhirnya kita tidak berbuat apa-apa. Kita tidak melakukan apa-apa. Hati ada keinginan, oh saya harus hidup kudus. Tapi nanti kerjaan begitu lagi. Waduh, mencuri waktu. Waduh, tidak melakukan dengan excellency. Ya, kerjalah dengan maksimal. Wes begini aja. Baik begitu? Nggak baik. Jadi kita harus maju, harus bekerja, karena ini semua tanggung jawab kita. Tapi saudara Kristen terima janji Tuhan, betul. Saudara warga. Tetapi tidak sebab. Saudara, jadi kekristenan itu tidak bisa dipisahkan dengan kekudusan. Kekristenan tanpa kekudusan adalah sandiwara. Kekristenan itu harus dikejar, kekudusan itu harus dikejar. Lalu kekudusan adalah tanggung jawab. Sekarang kita melihat konsep dasar kekudusan. Menjadi orang kudus itu sebetulnya adalah anugerah. Sejak percaya saya adalah orang kudus. Betul nggak? Karena kita ditebus dari orang berdosa menjadi anak Tuhan. Karunia, anugerah dari Tuhan itu menjembatani bahwa orang yang berdosa, orang yang harus dihukum, ditebus oleh Tuhan. Dan sekarang saya menjadi orang yang diberkati. Saya warga, betul. Seperti tadi saya katakan, orang yang dapat lotre, betul. Dapat anugerah, betul. Berarti kita adalah orang warga kerajaan surga. Nah, sekarang kita harus apa? Harus apa? Harus mengisi. Warga sudah, tapi kita harus menjadi warga yang baik. Warga yang baik itu kalau di Indonesia, ya kalau ada coblosan, pemilu harus ikut sebagai warga yang baik. Ber-KTP, ada orang, wes, nggak urus KTP-nya. Loh, KTP-nya mana mas? Mas, gak KTP-KTP-an, pokoknya aku ya aku. Bisa begitu? Bukan warga yang baik. Orang sudah menikah harus punya namanya kartu keluarga. Loh, anakmu sudah besar loh. Gimana kamu? Kok nggak bikin kakak? Segini aja biar rumah ini aku tinggal sini, istriku di sini. Tapi padahal saya ada di sini. Warga yang baik kurang. Betul nggak? Saudara-saudara, jadi konsep kekudusan menjadi orang kudus itu adalah anugerah. Ya, kita diselamatkan bukan oleh usaha kita, bukan oleh perbuatan kita, tetapi semata-mata karunia dari Tuhan. Tuhan yang turun ke dalam dunia, menebus dosa kita, memberi kita keselamatan, dan kita boleh disebut sebagai anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 12 apa? Katakan bahwa kamu adalah anak-anak Allah dan boleh memanggil dia Aba ya Bapa. Kalau sebelumnya putus hubungan kita dengan Allah. Kenapa? Karena kita orang berdosa. Ini adalah kasih karunia, ini adalah kebanggaan, dan ini adalah kehormatan kita semua. Jangan lagi kita jatuh lagi di dalam dosa. Orang yang dapat jatuh lagi dalam dosa, dia dapat anugerah tapi balik lagi berdosa. Kata Alkitab seperti anjing kembali ke muntahnya. Sudah
jadi ini, tapi balik lagi berdosa. Saudara-saudara, jadi segala yang kita lakukan dahulu sekarang tidak lagi. Itu namanya bertobat. Lalu yang kedua, konsep dasar kekudusan. Yang pertama, menjadi orang kudus karena anugerah. Hidup di dalam kekudusan karena tanggung jawab. Saya orang kudus, maka saya melakukan kekudusan. Apakah betul? Saya orang berdosa, makanya saya melakukan dosa. Sekarang saya anak Tuhan, saya orang kudus, saya orang benar. Betul nggak saudara orang benar? Betul. Sejak saudara diangkat jadi anak Tuhan, saudara sudah dibenarkan. Jadi kalau kita berdoa, jangan bilang, Tuhan ampuni, Tuhan aku ini orang berdosa, saya ini seperti orang yang tidak berharga. Enggak, Tuhan sudah hargai kita dengan harga, dengan ketebusan yang mahal. Darahnya di atas kayu salib itu menebus kita. Dengan kesengsaraan, Tuhan yang turun dari surga ke dalam dunia dalam bentuk manusia yang menebus kita. Saudara, Kristus itu benar-benar manusia. Dia bisa merasakan sakit, dia bisa merasakan lapar, dia bisa merasakan sedih, dia bisa merasakan senang dengan keadaan seperti itu. Dan dia tidak berdosa karena kejadiannya bukan dari seorang laki-laki, tetapi dari Roh Allah sendiri. Saudara-saudara, kalau Tuhan mau zona nyaman, ya Taurat itu dijalankan terus. Kita tetap berdosa. Kita punya namanya tanggung jawab. Perjuangan terus-menerus dalam ketaatan di dalam firman Tuhan itu adalah tanggung jawab kita. Tuntunan Roh Kudus bergaul dengan firman Tuhan, ya. Karena apa? Karena firman itu sebagai engine di dalam kehidupan dan dapat kepekaan akan firman Tuhan. Orang bisa peka karena firman Tuhan karena apa? Hidup bergaul dengan firman. Dan kuasa dari Roh Kudus itu menerangkan kepada kita. Sehingga kalau kita berdoa, Tuhan tolonglah aku supaya aku dapat mengerti firman Tuhan. Saudara, kalau kita baca ayat Alkitab mungkin kita tidak mengerti. Saat ini kita tidak mengerti, baca saja, jangan khawatir. Yang kita baca lagi, nggak ngerti nggak apa-apa, baca saja. Suatu ketika nanti kalau saudara mengalami sesuatu, oh iya ya, ini seperti yang saya baca, yang saya lihat, yang saya dulu tidak mengerti, sekarang saya mengerti. Tetapi setidaknya karena kita sudah membaca, itu ada di dalam memori kita. Dan kita bisa memanggil memori kita dengan gampang. Oh iya, ini dulu saya pernah baca ini. Ini gini. Oh sekarang Pak Amin menerangkan. Oh ini yang saya dulu tidak mengerti. Itu kuasa dari Tuhan. Saudara-saudara, jadi hidup dalam kekudusan adalah tanggung jawab. Menjadi orang kudus tadi adalah anugerah. Dan hidup dalam kekudusan adalah tanggung jawab. Yang ketiga adalah menguduskan diri. Kesiapan diri kita, ya, dalam jatuh bangunnya perjalanan. Kita bisa gagal, ya. Jadi selalu orang itu harus menguduskan diri. Siapa orang yang bisa menguduskan diri? Orang yang selalu punya hati yang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan, aku merasa bahwa aku ini berbuat keliru. Aku berbuat salah. Kalau kita salah jalan, kira-kira bagaimana? Ini sudah masuk jalannya. Mau diteruskan atau kita mau putar balik? Kalau diteruskan, tahu-tahu sampai ke tempat jalan buntu, kita cilaka. Kemarin saya pergi ke Jogja. Kita tidak tahu jalan, kita tahunya Google. Google-nya bilang kanan, kita kanan, kiri. Loh, habis jalan besar kok jalan kecil? Ya, ikuti aja nggak apa-apa. Loh, di stop polisi, nggak boleh. Akhirnya polisi bilang apa? Saya mau ke sana loh Pak, saya nggak tahu jalan Pak. Saya Google-nya bilang ke sana, kok nggak bisa macet, nggak boleh. Kita ikuti. Google-nya bingung. Belok kan ini, belok kan. Ini kok masuk alas? Ya kalau saya dulu hes-hes gitu senang. Kalau lihat alas, ini mobil. Pas satu mobil begini, gimana?
terjadi suatu keraguan. Kita mau teruskan? Kalau kita teruskan, waduh, nanti ketemu sama orang, oh iya saya juga ikuti Google Pak, saya ketemu namanya Jalan Buntu. Nanti ada yang bilang, saya ketemu ujungnya sungai. Ada yang bilang ketemu, saya ketemu di, oh itu loh, di makam. Saudara-saudara, kalau ada sesuatu yang keliru, ini namanya kepekaan. Kita harus putar balik. Dengan bertambahnya jam terbang saudara, dengan bertambahnya pergaulan kita dengan firman Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus, dengan pertolongan Tuhan, hati kita jadi peka. Aduh, aku keliru ini. Aku tidak boleh teruskan. Roh ini bicara terus. Jangan kamu teruskan. Kalau kamu teruskan, kamu hancur. Kalau kamu teruskan, kamu rusak rumah tangga. Saudara-saudara, ini tantangan buat kita semua. Baik engkau pria, baik engkau wanita. Wih, ayu wih, cantiknya. Gagahnya. Lihat suamiku sudah tua. Lihat suamiku rambutnya putih. Lihat suamiku mestinya kalau tumbuh putih. Wah, lihat itu. Dalam dunia yang seperti ini, digital, semua dalam genggaman kita. Sudah mau lihat apa? Sekarang on time, ya, on time saat ini juga. Sering saya katakan, saya WA anak saya, dia ada di belakang sana di Amsterdam. Ciho, kamu gimana? Langsung sana. Oh baik Bapak, saya ada di gereja. Saat ini juga. Jadi kita perlu kedewasaan rohani. Kedewasaan rohani ya harus dilandasi dengan kekudusan. Dengan kekudusan kita bisa memilah-milah. Dengan kekudusan kita punya senjata. Dengan kekudusan kita punya doa. Dengan kekudusan kita punya pintu. Sehingga tidak mudah lawan itu memasuki kehidupan kita dan menghancurkan kita. Saudara, jadi kejarlah kekudusan. Firman Tuhan katakan kejarlah. Dengan apa? Dengan target, dengan usaha. Kalau kita tidak mengusahakannya, bagaimana itu bisa terjadi? Saya mau masak nasi goreng, tetapi hanya berangan-angan saja. Lalu apa yang harus saya katakan? Ya, kamu harus masak nasi pertama. Kayaknya saya tahu banyak bumbunya apa. Kalau tidak ngerti lihat YouTube, lalu belajar. Gagal, gak apa-apa. Bikin lagi. Pasti akan kita mencapai titik itu. Aduh, kamu pinter ya masak. Jadi konsep dasar keputusan 3. Jadi orang kudus itu karena anugerah, hidup dalam kekudusan karena tanggung jawab kita, dan kita harus menguduskan diri dengan sifat rendah hati. Rendah hati juga buah dari Roh Kudus. Siapa orang kudus itu? Setelah orang kudus itu adalah orang yang mau dekat dengan Tuhan. Mazmur 19 ayat 151 mengatakan demikian. Engkau dekat ya Tuhan, dan segala perintahmu adalah benar. Kita merasakan bahwa Tuhan itu dekat sekali. Sering kita mendengar kata-kata ini. Tuhan adalah sejauh doa. Ketika engkau berdoa, maka Tuhan menjawab doa. Kalau engkau kudus, Tuhan akan menjawab doamu. Tidak ada alasan. Memang seringkali doa yang kita sampaikan itu belum tentu Tuhan langsung terima, Tuhan langsung jawab buat kita. Kita mungkin kita punya ingin, tetapi Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Dia memberikan sesuatu yang kita perlukan, tetapi dari kitanya kita ingin. Tuhan, aku ingin beli ini loh Tuhan, aku ingin, aku lihat mobil ini. Dulu saya pernah baca buku ya, punya Yonggi Cho. Dia ngajar begini, kita lihat Porsche, saya doain, Tuhan ini akan jadi milik saya. Tuhan ini, terus tiap hari didoain. Prinsipnya apa? Seperti orang yang
berlaga di pengadilan. Wah, janda itu, ya, dia datang ke hakim. Tolonglah aku, bantulah aku. Dari kata-kata yang sederhana sampai dia tiap hari datang. Saudara-saudara, jadi janda itu dia datang pertama dengan tolonglah, tolonglah. Tetapi dia tiap hari datang kepada hakim itu. Dan hakim itu bilang begini, kalau saya nggak tolong dia, saya tidak pergi, tiap hari saya diteror. Jadi dia akhirnya, saudara, kita punya keinginan Tuhan memberikan apa yang kita butuhkan. Kalau saudara punya mobil yang walaupun lebih jelek dipakai, bilang itu pakai sih, tidak apa-apa. Tuhan, aku lihat Porsche tapi mau beli Porsche Tuhan, Tuhan kasih? Enggak, karena kita sudah punya sesuatu. Puji Tuhan. Siapa orang yang kudus ini? Orang yang kudus adalah orang yang mau dekat dengan Tuhan. Mazmur 145 ayat 18 mengatakan demikian. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya di dalam kesetiaan. Di dalam kesetiaan. Jadi orang yang mau dekat sama Tuhan itu harus datang dengan kesetiaan. Karena sifat Tuhan adalah sifat yang setia. Saudara, kalau kita tidak setia, ya suka-suka kita sendiri, gimana? Kalau kita punya anak itu baik sekali, setia sama mama papa. Saudara terima kasih dia, itu sudah pasti. Ya, siapa orang yang kudus itu? Yang kedua, orang yang mau terpisah atau dipisahkan. Saudara, orang yang mau terpisah atau dipisahkan. Kekudusan dalam bahasa Ibrani adalah kadas, yang berarti dipisahkan untuk suatu keperluan atau tujuan khusus yang berkaitan dengan rencana Tuhan. Siapa orang kudus? Orang yang mau dipisahkan. Kalau saudara adalah orang kudus, saudara dipisahkan dari dunia. Ya, segala sesuatu yang dunia lakukan, mungkin kita tidak setuju. Kita tidak lakukan hal dosa-dosa, hal yang tidak terpisah. Makanya ada teman kita, oh ini pendeta, tak mungkin mau begini. Oh ini orang suci, tak mau begini. Itu kita terima dengan baik, karena kita memang terpisah. Saudara dapatkan kerajaan surga, bukan kerajaan dunia. Saudara harus ingat itu. Kita adalah warga kerajaan surga. Jadi siapa orang kudus? Adalah orang yang mau dipisah atau terpisah. Karena kudus, ya, asal katanya dari kadas itu artinya dipisahkan. Imamat 20:26 ini Tuhan sendiri katakan demikian. Kuduslah kamu bagiku, kuduslah kamu bagiku. Jadi saudara dan saya harus kudus. Bagi siapa? Bagi Tuhan. Sebab aku ini Tuhan kudus. Sebab aku ini Tuhan kudus. Dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain supaya kamu menjadi milik. Kalau kita jadi milik Tuhan, kita dipisahkan dari dunia. Makanya saudara Abraham itu dipisahkan. Abraham dikatakan, keluarlah kamu dari Ur Kasdim ke negeri yang akan aku tunjukkan kepadamu. Saudara, jadi setelah itu Abraham keluar, dia mengalami prosesnya Tuhan. Karena dia percaya terus, kamu akan menjadi bapak bangsa. Umur bertambah terus. Istri makin tua, tidak punya anak. Tetapi pada masa sampai namanya Sarah itu menopause, dia tetap berharap sama Tuhan bahwa Tuhan menggenapi janjinya. Ini suatu proses berat, prosesnya berat. Saudara, dipisahkan. Kalau menurut dunia, kalau menurut manusia, makanya Sarah bilang apa? Ini loh dikupak. Nanti dari dia dapat anak. Tetapi lain, bukan anak perjanjian. Ismail bukan anak perjanjian, Ishak anak perjanjian.
Saudara-saudara, ini jalan dari Tuhan dipisahkan. Siapa orang kudus? Orang yang mengorbankan kesenangannya. Orang yang mengorbankan kesenangannya karena bertentangan dengan firman Tuhan atau kehendak Tuhan, rela kita meninggalkan. Kita mungkin ada dalam saudara dalam pekerjaan kita, berbuat apa yang kita lakukan itu tidak benar. Kita harus bisa tinggalkan. Mungkin sudah bilang, wah, cara pekerjaan ini, kalau gua bilang fokus seperti ini, ya rugi terus. Tapi saudara yakinlah bahwa orang yang merasa rugi pada awalnya itu nanti akan untung pada akhirnya. Saudara, kita tidak bisa melihat saat ini. Setelah proses itu kita akan melihat bukan hanya saudara, bukan hanya istrimu toh, tapi seluruh keluarga bisa diberkati. Orang yang setia kepada Tuhan, orang yang mengikuti proses Tuhan, saya sudah melihat semuanya diberkati oleh Tuhan. Saudara, orang bisa terbius juga dalam keberkatan. Dalam keberkatan bukan dalam kekurangan, dalam keberkatan bisa. Aduh, ini akhirnya apa? Lupa. Seperti lain fokus itu, lupa. Saudara-saudara, siapa orang yang kudus adalah orang yang mengorbankan kesenangannya. Dia rela untuk meninggalkan bahkan seorang yang hanya dia ada di situ. Saudara, lalu siapa orang kudus itu? Orang yang mau hidup tekun menurut firman Tuhan, tekun mengikuti firman Tuhan, sehingga tantangan datang, dia punya kekuatan, dia punya power, dia punya keyakinan. Saudara ingat Daniel, Sadrak, Abednego, dan dia tidak takut kepada Tuhan. Aku masukkan ke dalam dua saya, enggak apa-apa masukkan, karena dia yakin bahwa Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang mengenali janjinya. Karena dia itu kudus. Demikian juga Sadrak, Abednego, Mesak. Dia bilang kalau disuruh menyembah patung dari Nebukadnezar, aku tidak mau. Tuhan yang aku sembah itu akan menolong aku. Dan itu memang terjadi. Saudara-saudara, siapa orang kudus? Itu orang yang mau hidup tekun menurut firman Tuhan. Siapa orang kudus itu? Nomor 5 adalah orang yang selalu mau belajar. Saudara, kita harus mau belajar. Seperti kalau saudara punya HP. Kalau kita punya HP, kita tidak mau belajar, kita akan rugi. Kenapa? Sebab fungsi dari HP begitu banyak. Mungkin 100 fungsi, tetapi kita melakukan hanya mungkin 10%-nya saja atau 20%-nya. Padahal masih banyak fitur-fitur yang kita nggak ngerti. Mengapa itu bisa terjadi? Karena kita tidak mau belajar. Betul? Orang harus saling mengajari, dan kita harus punya hati yang mau belajar, membuka hati kita belajar. Firman Tuhan itu juga belajar. Dari saudara datang kebaktian, kita juga belajar. Kalau ada PA kita belajar. Kalau ada persekutuan kita datang, kita juga itu proses belajar semua. Ya, puji nama Tuhan. Jadi orang yang mau selalu belajar itu adalah orang yang kudus. Orang yang mau bangkit dari kegagalan. Siapa orang kudus? Adalah orang yang mau bangkit dari kegagalan. Oh, hari ini saya gagal. Oh, hari ini saya kalah. Gak apa-apa, bangkit lagi. Bangun diriku kembali. Oh, hari ini saya keliru. Tidak apa-apa. Saudara, apakah saudara jadi suci secara otomatis? Enggak. Kita masih lakukan hal-hal itu. Misalnya bohong kecil-kecilan kan. Tetapi kita tidak melakukan wah seperti prank betul-betul. Ya, seperti menipu orang begitu banyak. Saudara, kita tidak melakukan itu. Tetapi kita masih bisa begitu. Masih bisa begitu. Karena apa? Karena kita itu dalam dunia ini. Karena kita adalah orang yang harus selalu menyesuaikan diri. Sekali gagal tidak apa-apa, bangkit lagi. Sekali gagal bangkit lagi. Dan suatu ketika pasti akan jadi. Puji nama Tuhan. Lalu kita bertanya, apa berkat kekudusan ini? Berkat
kekudusan itu mendatangkan ketentraman hati. Ya, seringkali saudara mungkin tidak bisa tidur. Kenapa? Karena dalamnya rasa bersalah, guilty feeling. Kalau guilty feeling menghantui saudara, wah, itu akan membuat kita tidak bisa tidur. Orang yang kudus, yang penuh dengan kekudusan, dia tidurnya nyenyak. Dia tidak khawatir dengan apapun, karena dia tahu bahwa dia punya Allah yang membela dia. Siapa berkat kekudusan siapa? Mendatangkan ketentraman di dalam hatinya. Orang yang tentram hatinya kemanapun dia senang, sukacita, damai. Berkat kekudusan adalah yang kedua, menguatkan dan memantapkan kita. Menguatkan dengan kekudusan dan iman adalah seperti mobil dengan bensin, saling diisi. Dengan kekudusan iman itu makin mantap. Dengan kekudusan iman itu makin dewasa. Dengan kekudusan iman itu akan melihat, ya, kemenangan demi kemenangan. Peperangan apapun yang kita lalui dengan kekudusan, maka iman itu menjadi makin teguh. Saudara, dengan kekudusan itu yang ketiga, menyempurnakan kehidupan. Saudara dan saya tiap hari disempurnakan. Tanpa kita sadari, kita menyempurnakan diri kita dengan melakukan kekudusan. Kita jadi makin berkenan kepada Tuhan. Kita makin dekat kepada Tuhan. Saudara, Tuhan bilang apa? Jadilah seperti Kristus. Jadi karakter kita makin diubahkan. Karakter kita makin diubahkan. Itu namanya kehidupan yang makin disempurnakan. Berkat kekudusan yang lain adalah menutup pintu dari serangan kegelapan iblis. Karena dengan kekudusan iblis tidak punya celah, sehingga iblis berkata, wih, bawa lewat mana ya? Orang ini tekun, orang ini setia, orang ini penuh Roh Kudus, orang ini penuh firman Tuhan. Bagaimana aku mau mengalahkan dia? Sehingga iblis berkata, hei, aku tunggu kelemahan di mana, dan dia tidak menemukan kelemahan dari orang yang kudus. Berkat kekudusan yang lain menjadikan hidup kita peka terhadap firman Tuhan. Dengan kekudusan kita akan banyak mendengar suara Roh Kudus. Kalau sudah punya Bapak Pendeta, tolong doakan aku supaya aku bisa peka terhadap firman. Bisa? Kalau kita tidak mau berusaha, kalau kita tidak mau menerapkan target kita, itu semua sia-sia. Sebab walaupun dikasih minyak urapan apapun, tetapi kalau tidak berusaha melakukan sesuatu yang benar, maka tidak ada kemajuan dari kehidupan dia. Setelah hal yang terakhir akan mendatangkan keberanian dalam langkah-langkah kehidupan. Orang yang tulus itu makin mantap, dia makin berani di dalam langkah kehidupan. Berani itu bukan berarti apa? Berani teriak-teriak, hei, apa? Begini, begitu. Pakai berapa bayarnya? Bukan begitu, bukan berani. Orang dunia kita seringkali bilang begini, berani bukan seperti ini. Wih, bajunya makin ketat ya. Berani ya dia pakai baju ketat. Wih, bajunya makin pendek. Berani ya dia pakai baju yang seperti itu. Saudara-saudara, berani itu adalah sesuatu yang positif. Ya, dengan kekudusan maka kita berani untuk melangkah di dalam kehidupan. Wahyu 22 ayat 11b, dia dikatakan yang berbuat dosa terus berbuat dosa, yang berbuat jahat makin berbuat jahat. Tetapi 11b mengatakan apa? Barang siapa yang kudus. Yang Wahyu 22 ini mengatakan cerita tentang kejahatan. Ya, banyak orang berbuat dosa, makin berbuat dosa, yang jahat makin jahat. Tetapi 11b mengatakan barang siapa yang kudus, bisa dia terus memutuskan dirinya. Bisa dia memutuskan dirinya terus dan terus dan terus. Saudara-saudara, kita harus punya suatu
harus menetapkan langkah-langkah kita. Kita harus makin berusaha, makin rajin, makin setia, makin dengar firman Tuhan, makin dengar kuasa Roh Kudus, supaya kita punya kepekaan dalam hati kita. Kita akan berubah, makin hari makin disempurnakan, makin hari makin punya apa? Punya seperti Yesus. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Kekudusan adalah anugerah. Kekudusan juga adalah tanggung jawab kita semua. Puji nama Tuhan. Demikian firman Tuhan. Kita mau menyanyikan satu lagu bahwa hidup kita biarlah kesempatan untuk melayani Tuhan.
firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah apa yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu boleh bertumbuh, berbuah, dan menghasilkan buah yang memuliakan nama Tuhan. Biarlah setiap hati kami yang merindu untuk mengisi hidup ini dengan kekudusan dan mau berusaha dan mencapai target yang Tuhan minta dari hidup kami. Karena kami tahu keselamatan adalah suatu tanggung jawab yang besar dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah pengertian-pengertian yang baru Tuhan tanamkan dalam hati kami, dalam hidup kami, sehingga kami bertumbuh sebagai orang-orang Kristen yang benar-benar suci, benar-benar di hadapan Tuhan. Karena kami tahu tantangan berat dalam hidup kami, supaya kami boleh berjalan di dalam kesetiaan. Terima kasih ya Tuhan. Kalau sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, kiranya berkat daripada Allah Bapa, Putra, Roh Kudus menyertai dan berkati kami semua. Berkat yang terbaik dari Tuhan, Tuhan curahkan dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami di dalam Kristus Tuhan sudah tempatkan kami boleh bercahaya, kami boleh bertumbuh, dan kami boleh bersinar Tuhan untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Kau memberkati semua tangan-tangan yang sudah berbuat untuk menyampaikan berkat bagi rumah Tuhan, berpekerjaan Tuhan. Bapak memberkati berlipat kali ganda serta mewarisi hidup yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami yang percaya kami berkata, Amin.